Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Anak Domba Allah. Renungan oleh Romo Eligius Ipong Okarm. Domba adalah hewan yang penurut, bersih, jinak, peka terhadap kasih, namun mudah tersesat. Pendeknya, hidup domba banyak bergantung pada gembalanya. Domba menjadi metafora umat Allah yang lembut, yang bergantung penuh pada Tuhan dan mengikut Kristus. Dalam Injil, kebersamaan para murid dalam bekerja patut menjadi teladan. Susah payah mereka menjala ikan, tapi gagal dan tanpa hasil. Tapi Allah peduli. Mereka letih, lapar dan kecewa, menutup telinga, mata dan hati dalam mendengar suara dan melihat penampakan Tuhan. Tapi setelah melihat hasil melimpah karena taat perintah, seorang murid segera mengenali, itu Tuhan. Tidak lama kemudian, Yesus menjamu mereka sebagai sahabat. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Tuhan yang bangkit, nyata, berkenan mengadakan perjamuan makan bersama para muridnya. Paskah adalah buah kurban persembahan anak domba penebus dosa. Secara liturgis, tubuh dan darah Kristus dirayakan dalam perjamuan Ekaristi Kudus dalam rupa roti dan anggur. Gelar anak domba Allah adalah gelar Yesus yang paling khas dan istimewa dalam kitab Wahyu. Anak domba yang sudah disembelih dan disalibkan adalah Tuhan yang patut disembah. Melalui darahnya umat wafat dibangkitkan. Sehingga
Intisari seluruh kitab suci adalah kabar baik tentang pengampunan dosa melalui salib Kristus sampai pada Paskah abadi. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.